Siapa yang akan menyangka bahwa di sudut kota yang paling terabaikan ini, roda nasib akan segera berputar dengan cara yang paling mengejutkan. Li Wei, CEO dari grup Li, yang menguasai separuh perekonomian kota, hari ini menepikan mobil mewahnya bukan untuk membeli tanah ataupun melakukan penggusuran. Ada getaran aneh di dadanya, sebuah firasat yang menuntunnya ke sebuah lorong sempit yang berbau lembab. Dia telah menghabiskan 10 tahun yang penuh penderitaan dan pencarian tanpa henti, hanya untuk menemukan jejak satu orang wanita. Rumor mengatakan ada seorang penjahit misterius di sini yang memiliki teknik jarum emas yang telah punah. Sebuah teknik yang hanya dikuasai oleh satu keluarga bangsawan yang telah hancur 1 dekade lalu. Di dalam gubuk yang disebut toko itu, waktu seolah berjalan lambat bagi Sulan. Lihatlah wanita ini. Punggungnya sedikit membungkuk karena beban kerja yang tak manusiawi. Jemarinya yang lentik kini kasar dipenuhi bekas tusukan jarum. Tidak ada yang tahu bahwa wanita yang kini menjahit kancing baju buruh pabrik ini sebenarnya adalah pewaris tunggal keluarga Su yang legendaris. Dunia memandangnya rendah, para tetangga mencemoohnya karena dia bisu akan masa lalunya. Tapi mereka tidak melihat keagungan yang tersembunyi di balik tatapan matanya yang sendu. Dia bertahan hidup hari demi hari, menelan penghinaan demi penghinaan, menunggu waktu yang entah kapan akan datang untuk menuntut keadilan. Ketika Li Wei melangkah masuk, udara di ruangan itu seolah membeku. Dengan nada dingin yang biasa ia gunakan untuk memecat direktur perusahaannya, ia memerintahkan penjahit kecil itu untuk membuatkan setelan jas terbaik. Sulan, yang tidak berani mengangkat wajahnya, hanya bisa menuruti perintah itu dengan tangan gemetar. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena pesona pria itu, melainkan karena aroma parfum mahal yang dikenakan pria itu membangkitkan ingatan samar masa kecilnya yang terkubur. Dia melangkah maju, pita ukur di tangan, mencoba menyelesaikan tugasnya secepat mungkin agar pria berbahaya ini segera pergi dari kehidupannya yang menyedihkan. Namun, takdir punya cara kerjanya sendiri. Saat tangan Sulan terangkat untuk mengukur lingkar dada, lengan bajunya yang kusam tersingkap. Di sana, tercetak jelas tanda lahir berbentuk bulan sabit merah, tanda yang menghantui mimpi Li Wei setiap malam selama 10 tahun terakhir. Dan seolah semesta ingin berteriak lebih keras, sebuah cincin giok hijau, pusaka keluarga Su yang hilang, terjatuh dari balik kerah baju wanita itu. Waktu berhenti berputar bagi sang CEO. Dia mengenali cincin itu. Dia mengenali tanda lahir itu. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah jawaban dari doa-doanya yang putus asa. Ingatan Li Wei langsung terlempar ke masa lalu yang kelam. 10 tahun yang lalu, nona muda Sulan yang berusia 12 tahun tidak melarikan diri dari rumah. Dia diusir. Dia dikhianati oleh paman kandungnya sendiri yang tamak akan harta warisan setelah kematian orang tua Sulan. Malam itu hujan turun sangat deras, menyamarkan air mata seorang gadis kecil yang memohon belas kasihan di depan gerbang rumahnya sendiri. Mereka memalsukan kematiannya, mengumumkan pada dunia bahwa pewaris keluarga Su telah tiada dalam kecelakaan. Sementara kenyataannya, mereka membuangnya seperti sampah ke jalanan yang dingin dan kejam. Bayangkan betapa hancurnya hati seorang putri raja yang harus menjadi pengemis dalam semalam. Sulan kecil harus bertarung dengan anjing liar demi sepotong roti basi. Dia tidur beralaskan koran di musim dingin yang membekukan tulang. Namun darah bangsawan dalam dirinya menolak untuk menyerah. Dia belajar menjahit dari seorang nenek tua tunawisma, mengubah rasa sakit menjadi karya seni.
Setiap tusukan jarum adalah sumpah setianya untuk bertahan hidup. Setiap benang yang ia jalin adalah jembatan menuju hari di mana ia bisa mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Dia menyembunyikan identitasnya, mengubah namanya, dan mengubur masa lalunya dalam-dalam. Kembali ke masa kini, pertahanan diri Li Wei runtuh seketika. Pria yang ditakuti oleh seluruh dunia bisnis itu kini berlutut di lantai yang kotor. Air matanya tumpah tanpa bisa dibendung. Nona muda, akhirnya aku menemukanmu, bisiknya dengan suara parau yang menyayat hati. Dia tidak peduli pada setelan jas mahalnya yang kini terkena debu. Di hadapannya bukan sekadar penjahit miskin, melainkan berlian yang paling berharga di dunia ini. Sulan, yang selama ini membentengi hatinya dengan es, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Tatapan mata Li Wei bukanlah tatapan kasihan, melainkan tatapan kesetiaan abadi seorang pelindung yang terlambat datang. Hari ini, penjahit jalanan itu telah mati. Yang tersisa hanyalah Sulan, pewaris sah keluarga Su yang telah bangkit dari abu. Saat Li Wei menuntunnya menuju kereta kencana modern itu, Sulan menoleh sekali lagi ke gubuk reot yang menjadi saksi bisu penderitaannya. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Yang ada hanyalah kilatan dingin yang menjanjikan badai bagi mereka yang telah menyakitinya. Paman yang tamak, bibi yang kejam, bersiaplah. Ratu kalian telah kembali, dan kali ini dia tidak akan menjahit baju untuk kalian, tapi dia akan menjahit kain kafan untuk kehancuran kalian. Permainan yang sebenarnya baru saja dimulai.